Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fir riba. Penulis mengatakan di sini setelahnya adalah pasal tentang riba, ya, pasal tentang riba. Sebelum ana bahas tentang riba, ikhwas sekalian, sedikit ana mundur ya ke masalah kemarin sebetulnya tentang masalah kitabul buyu. Setelah kita menjelaskan jenis-jenis jual beli yang ada 3 itu, ya, kemudian ada jual beli barang yang disaksikan, ada yang tidak disaksikan tapi bisa disifati, ada yang memang tidak ada barangnya atau tidak bisa diserahkan, maka yang ketiga ini nggak bisa dilakukan. Dan kemarin juga ada syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan, ya, suci, bermanfaat, ya, kemudian dimiliki, dan ditambah 2 syarat berikutnya, yaitu bisa diserahkan dan diketahui, ya, bentuk, kadar maupun sifatnya. Nah, sebetulnya ada yang tertinggal di sini kalau kita mau membahas fikih Syafi'i, ya. Jadi di dalam fikih Syafi'i itu ada syarat-syarat selain pada bendanya, ya. Jadi ada syarat juga pada akadnya, ya. Ada syarat pada akad supaya akad itu sah dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan dalam akad itu ada ijab dan qabul, ya. Ada ijab dan qabul. Jadi seorang pembeli mengatakan saya beli, ya, kemudian penjualnya mengatakan saya jual. Harus ada terucap secara lisan seperti itu, ya. Saya beli, saya jual. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i kalau ada jual beli, dalam mazhab Syafi'i ini, ya, kalau dalam jual beli kok nggak ada kalimat terucap sama sekali, cuma misalkan kita udah tahu nih barang ini harganya berapa, misalkan oh ini ya mungkin kita beli makanan harganya 5.000, itu datang ke warung, datang ke toko harga 5.000, kita ambil, kita serahkan duit 5.000, tidak ada kalam, sudah, gitu ya. Diam semuanya, pembelinya diam, penjualnya diam. Dan mungkin ngasih uang 10.000 langsung dikembalikan 5.000. Ya, itu aja. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ya, karena nggak ada ijab qabul. Pembeli nggak menyatakan dia beli, penjual nggak menyatakan dia jual, tapi cuma ambil barang, bayar, selesai, sudah pulang. Ya. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Meskipun Allahu a'lam bishawab, mungkin pendapat ini tidak banyak diamalkan, ya, karena kita sudah terbiasa, ya, dengan jual beli yang disebut dengan namanya jual beli mu'athah. Ya, mu'athah itu jual beli saling memberi. Jadi intinya kalau pembeli sudah ngasih duit dan penjualnya sudah ngasih barang, ya sudah. Itu menunjukkan apa? Keridhaan semuanya. Ya. Kenapa sih kalangan Syafi'iyah itu harus mensyaratkan ijab qabul? Karena ijab qabul itu adalah sebagai qarinah atas keridhaan. Ya, jual beli itu kan disyaratkan harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli atas dasar keridhaan antara dua pihak. Nah, kalangan Syafi'iyah memandang keridhaan ini nggak bisa kita dapatkan, pastikan kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kedua belah pihak ini ridho? Ya dengan ijab qabul. Pembelinya mengatakan saya mau beli, penjualnya mengatakan dia saya jual. Nah, itu baru menyatakan ridho. Kalau nggak ada itu, kita nggak tahu ridho apa enggak ini. Itu menurut kalangan Syafi'iyah. Itu yang difatwakan secara resmi. Meskipun di kalangan Syafi'iyah sendiri,
Ada yang mungkin tidak sependapat dengan pendapat ini seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi beliau berpendapat bahwa jual beli asal serah terima saja tanpa ada ucapan apapun itu sudah sah, ya, sudah sah sebagai jual beli. Nah, itu mungkin yang lebih dipraktekkan keseharian kita, karena kita misalkan ke supermarket ya, kita ambil barang di rak, masukin ke keranjang, begitu di kasir kita tahu harganya berapa, kita kasih duitnya, sudah kita bawa barangnya, kita mungkin nggak ngomong apa-apa sama kasirnya, ya, maka itu yang diamalkan. Tapi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, memang harus ada ijab dan qabul. Dan subhanallah, ijab qabul sendiri ini kalau dalam kitab Syafi'iyah yang dijabarkan, ijab qabul sendiri punya 13 syarat lagi, ya, Masya Allah. Ya, jadi itulah yang namanya fikih, ya. Baik, itu kalau dalam akadnya seperti itu, ya. Ada syarat untuk orang yang berakad, jadi untuk penjual dan pembelinya, ya, orang yang berakad. Apa syaratnya? Syarat pertama harus balik, kedua berakal, ketiga merdeka, dan keempat tidak sedang disangsi. Ya. Pertama balik, berakal, yang kedua berakal ya, ketiga merdeka, keempat tidak sedang disangsi. Jadi maksudnya sanksi ini adalah sanksi yang menjadikan hartanya tidak boleh digunakan. Ya. Jadi sedang dihukum oleh hakim, dia nggak boleh menggunakan hartanya. Maka dia nggak boleh jual beli tentunya. Karena sedang dihukum, disanksi seperti itu. Ya, sanksi dalam bentuk tidak boleh menggunakan hartanya. Biasanya sanksi seperti ini dalam syar'i itu karena dia nggak bisa menyaur utang. Ya, orang yang tidak bisa melunasi hutang kemudian namanya dihajar. Hajar itu dilarang untuk menggunakan hartanya sendiri. Ya, maka ini syarat orang yang berjual beli harus balik, berakal, merdeka, dan tidak sedang disangsi dengan pembatasan penggunaan harta. Lalu bagaimana kalau anak kecil? Ya, anak kecil misalkan beli makanan kecil, beli apa gitu. Baik. Itu secara praktek ya, secara praktek bahkan dalam fuqaha Syafi'iyah sendiri, secara praktek mereka membolehkan jual beli bagi anak kecil yang belum balik, ya. Tapi asal untuk jual beli yang sifatnya remeh, ya. Ya kayak jual beli makanan kecil, jual beli jajan, silahkan, boleh. Anak kecil beli jajan gitu nggak apa-apa. Ya, tapi itu tidak sah kalau anak kecil yang belum balik itu jual beli barang yang mahal. Anak kecil suruh beli HP, nggak bisa, ya. Itu nggak sah nanti jual belinya. Itu seperti itu. Ya. Maka itu sedikit tambahan dari yang tidak tercantum di mata Nabi Syuja. Ya, jadi 4 syarat tadi untuk orang yang berakad ya, balik, berakal, merdeka, dan tidak sedang disangsi. Baik, sekarang Anda masuk ke masalah riba. Ini mungkin yang akan banyak kita temukan kasusnya dan antum mungkin butuh cermati ya masalah riba ini. Faslun wariba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Ya, dan riba itu ada dalam emas ya, az-zahab itu emas, wal fiddah juga perak, wal mat'umat dan makanan-makanan. Ya, makanan-makanan. Nah, jadi riba itu akan berlaku di barang-barang ini. Ya, emas, perak, makanan-makanan. Dan nanti dikiaskan dengan emas perak juga. Ya. Menurut fuqaha atau ahli fikih kontemporer, ya, selain emas perak adalah mata uang yang digunakan untuk menggantikan emas dan perak. Ya, karena tentu mata uang zaman dulu adalah dinar dan dirham. Ya, dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Ya. Dinar itu emas sebesar 4/4 gram. Ya, kurang lebih 4/4 gram emas murni. Itulah dinar. Kalau dirham itu perak
sebesar 2,9 gram. Ya, 2,9 gram perak murni. Itu dirham. Ya. Mata uang sekarang, para ulama mengkiaskan kepada emas dan perak. Juga makanan-makanan. Ya, ini bisa terjadi riba. Jadi selain ini nggak ada riba. Ya, selain ini tidak ada riba. Tuh. Jual beli meja, ya, meja dengan meja bebas. Jual beli rumah, rumah dengan rumah, mau tukeran rumah silahkan. Satu rumahnya gede, bagus, mewah, makrong-makrong. Satu rumahnya reot, tukeran nggak apa-apa boleh. Tukeran mobil silahkan. Satu mobilnya bagus, mewah, masya Allah keluaran baru. Yang satu seperti apa, mau tukar tambah apa bebas. Ya, tukar tambah motor silahkan. Tukar tambah HP ya silahkan, asal sesuai dengan kesepakatan saja. Ya, itu mau pembayaran tertunda, mau cash, mau ada DP, mau ada apa, kalau barang-barang yang disebutkan tadi ya, mau pakaian, mau alat rumah tangga, mau alat elektronik, ya itu nggak terjadi riba. Ya, kecuali kalau nanti ada hal-hal misalkan dalam masalah utang piutangnya, nah itu lain cerita. Itu nanti ada riba dalam utang piutang. Kita sekarang sedang bicara riba dalam jual beli. Ya, jadi antum perlu pisahkan ya, pilahkan masalahnya. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam hutang piutang. Itu beda kasus nanti. Ya, berbeda kasus. Sekarang yang sedang kita bicarakan ini riba dalam jual beli, ya, bukan dalam hutang piutang. Ya, jadi dalam masalah tukar menukar di sini. Ya, dalam masalah tukar menukar. Aslinya kita tukar menukar barang dengan barang itu bebas. Ya, antum punya sepeda, teman antum punya sepeda, tukeran yuk, tukeranlah silahkan, beda, pindah kepemilikan boleh. Ya, antum punya HP, teman antum punya HP, tukeran HP silahkan, pindah kepemilikan. Ya, punya kendaraan silahkan tukar, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi masalah ketika tukar menukar itu adalah antara emas, perak, uang, ya, dan makanan-makanan. Maka ada aturan di sini. Ya, aturannya wala yajuzu bai'u dzahabi bidzahabi walal fiddati kadzalika illa mutamathilan naqdan. Ya. Maka tidak boleh menjual emas dengan emas, demikian juga dengan perak, ya, walal fiddah kadzalik, ya, emas dengan perak dengan perak, illa mutamathilan naqdan, kecuali senilai, mutamathilan itu ya, senilai, dan naqdan, tunai. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus senilai, gramnya harus sama. Ya, jadi di sini yang diperhitungkan gramnya, berapa gram gitu. Ya, gramnya sama dan harus tunai. Ya. Ini berlaku untuk semua emas, baik emas yang digunakan untuk mata uang maupun emas yang digunakan untuk perhiasan. Ya, meskipun sebagian fuqaha, ya ini kalau kita bicara di luar mazhab, ya, sebagian fuqaha menilai kalau emas pada hari ini sudah nggak digunakan untuk mata uang, ya, sehingga sudah nggak berlaku riba, karena sudah bentuknya perhiasan, sudah sebagai barang mewah, ya nggak ada mata uang dengan emas, ya, maka emas itu sudah berubah fungsi, yaitu pendapat, ya, namun Allah Ta'ala a'lam bissawab, karena keumuman dalil yang ada, ya, maka tetap emas itu di sini ditetapkan sebagai barang komoditi ribawi. Ya, kalau kita mau tukar menukar emas, ya, itu harus senilai emas 1 gram, ya ditukar kalau mau dengan emas 1 gram. Emas 2 gram ya dengan emas 2 gram. Mau karatnya beda nggak apa-apa. Yang satu 22 karat, yang satu 18 karat. Yang penting gramnya sama. Ya, yang penting gramnya sama. Mau bentuknya beda, satu bentuknya cincin, satu bentuknya gelang, misalkan. Yang penting gramnya sama.
Ya, yang penting gramnya sama. Dan harus tunai saat itu juga. Jangan misalkan, sini gelangmu tak bawa dulu, cincinnya nanti saya bayar belakang atau saya serahkan belakangan ya. Nggak boleh. Harus cincin dan gelang itu serahkan di tempat. Ya. Di antara dua pihak yang berakad ini harus melakukan akad secara tunai. Nggak boleh ada yang terhutang. Ya. Tidak boleh ada yang terhutang. Walal fiddah kadzalik. Perak juga demikian. Kalau perak dengan perak harus senilai gramnya. Ya. Yang satu perak sekian gram, misalkan 5 gram, satu perak 5 gram, tukarkan harus sama. Dan harus tunai. Maka harus mutamathilan naqdan. Ya. Di sini ada aturan ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burr, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, mithlan bimithli, sawa'an bisawa', yadan biyad." Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Kemudian gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, korma dengan korma, garam dengan garam harus senilai, mislan bimislin, ya, sama nilainya, semisal betul, persis, sawaan bisawa, ya, harus sama, yadan biyadin, ya, harus tangan dengan tangan, tunai pokoknya, kontan, jangan ada yang ngutang, ya. Nah, ini kalau tukar menukarnya antara dua benda yang sama, perhatikan ya, antara dua benda yang sama, persis, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian tadi apa, ada gandum dengan gandum, misalkan kalau kita ya beras dengan beras gitu, korma dengan korma, garam dengan garam, ya. Tukeran beras, ya, satu beras yang mahalan, satu beras yang murahan, tetap gramnya harus sama, ya. Yang ini sekilo, yang itu sekilo, ya, harus sama. Atau afwan, ulang. Sebenarnya kalau beras itu, makanan itu nanti ukurannya bukan dengan berat, tapi dengan volume, ya, dengan volume. Yang satu seliter, yang satu seliter, ya. Afwan, kalau makanan ini dengan volume sebetulnya, bukan dengan berat, ya, ukurannya. Kalau emas, perak, memang dengan berat, gram. Jadi kalau makanan dengan volume, ya, karena dulu kalau makanan itu ukurannya dengan sok, ya, mud, itu ukuran volume, bukan ukuran berat, ya. Satu sok, satu mud, tuh. Masak itu ukuran volume, bukan ukuran berat, ya, bukan ukuran masak. Ya, maka ini berlaku untuk makanan, volumenya harus sama. Ya, volumenya harus sama. Kalau ada mau tukeran beras, volumenya sama. Beras yang murahan, beras yang mahalan, tukerin, nggak apa-apa. Yang penting volumenya sama. Ya, seliter dengan seliter. 2 liter ya 2 liter. Gitu. Itu tadi dalilnya, ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nanti kalau beda akan ada aturannya. Misalkan emas dengan perak, gitu, emas dengan makanan, dan nanti akan ada perinciannya insya Allah. Mudah-mudahan bisa antum pahami nanti. Sampai sini kesimpulan dulu sampai sini supaya mudah ya. Sampai sini kesimpulannya, untuk tukar menukar antara dua komoditi ribawi yang sama, ya, sama, dua komoditi ribawi yang sama jenisnya, ya, yang sama jenisnya, maka harus senilai dan harus tunai. Ya, ini kesimpulan awal supaya mudahkan antum. Tukar menukar antara komoditi ribawi yang sama jenisnya, ya, maka harus senilai dan harus tunai. Ulang, tukar menukar antara komoditi ribawi yang sama jenisnya harus senilai dan tunai. Ya, harus senilai dan tunai. Ini kesimpulan sementara dari awal paragraf ini. Ini ada selingan di paragraf ini ya. Berikutnya, wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Dan tidak boleh
menjual sesuatu yang dia beli, ya, sampai betul-betul dia pegang, sampai betul-betul dia menguasainya, dia genggam betul, berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, jadi ketika kita beli barang, misalkan beli HP, ya, beli HP, contohlah gitu ya, beli HP ke toko, tapi HP-nya belum kita bawa pulang, ya, kita baru bayar aja, gitu. Misalkan belinya uangnya dulu, gitu misalkan, ya uangnya dulu. Mungkin karena kita baru DP, ya saya DP dulu gitu. HP belum kita bawa pulang, tapi kita udah jual. Ini saya baru beli HP, tapi masih di toko belum saya ambil. Saya jual ke ente ya, nggak boleh. Karena HP itu belum berada di bawah tanggung jawab kita, belum kita pegang, belum kita miliki secara sempurna. Ya. Maka di sini ada larangan jangan menjual barang yang baru kita beli sebelum barang itu betul-betul kita kuasai, kita pegang, kita bawa pulang. Ya. Jadi ada dalam riwayat juga dalam Bukhari Muslim ini, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ya, barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia betul-betul menguasainya. Ya, sampai betul-betul menguasainya. Baik, dalam Bukhari dan Muslim. Berikutnya, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Dan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Ya, tukar menukar antara hewan dengan daging. Ya, tukar menukar antara hewan dengan daging. Misalkan kita punya daging sapi. Ya, misalkan kita punya daging sapi. Berapa kilo? Misalkan sebutlah ya, daging sapi itu 15 kilo gitu misalkan. Dagingnya saja, bukan sama hewannya. Kalau sama hewannya jelas lebih. Dagingnya tok gitu misalkan, 15 kilo. Ya, 15 kilo. Daging sapi saja. Kita mau tukar dengan seekor kambing, yang beratnya juga kurang lebih sama. Berat kambing ini mungkin sekitar 15 kilo gitu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Di sini tidak boleh. Sebetulnya ada hadis yang di sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an antuba asyah bil lahm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dijualnya seekor kambing dibayar dengan daging. Nggak boleh. Kambing bayar dengan daging. Ya. Hadis ini sebetulnya ada kelemahan, tapi sebagian ulama mengatakan bisa untuk hujah karena riwayatnya banyak. Ya, karena riwayatnya banyak. Apa sebab hukumnya nggak boleh? Karena riba. Ya, di sini jual beli antara daging dengan hewan. Ini satu jenis sebetulnya. Ya, daging dengan hewan. Hewan pun yang dikehendaki apanya? Dagingnya gitu. Nantinya akan dimanfaatkan juga dagingnya. Ya. Maka ini kurang lebih sama. Ya, nggak boleh karena nggak jelas nanti ukurannya. Nah, hewan itu kalau misalkan kita jual, nanti dagingnya berapa? Ya kan nggak jelas. Kambing 15 kilo, dagingnya tok nggak nyampe 15 kilo tentunya. Ya, akan nggak jelas nanti berapa daging yang didapatkan. Maka nggak boleh tukar menukar antara hewan dengan daging. Meskipun ini mungkin dalam kehidupan keseharian kita belum, ya Allah alam ya, Anda belum mendapati sebetulnya. Mungkin kalau antum sudah ada ya, bisa jadi pengalaman, bisa dibagikan untuk kita semuanya. Nah, baik. Berikutnya, wa yajuzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Nah, ini nanti menjadi poin kedua. Ya, poin kedua setelah tadi
memberikan poin pertama tentang masalah tukar menukar antara jenis ribawi yang sama, ya. Maka ini sekarang tukar menukar antara komoditi ribawi, ya, yang beda jenis, ya, beda jenis, tapi masih satu kelompok, ya, beda jenis tapi masih satu kelompok. Di sini disebutkan wa yajuzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Boleh menjual emas dengan perak, mau dibayar pakai perak gitu ya. Mutafadilan. Ya, mutafadilan itu dengan kelebihan. Ya, jadi nggak senilai gitu intinya. Ya, mutafadilan itu mudahnya ya kita katakan tidak senilai. Naqdan. Yang penting tunai. Ya, yang penting tunai. Gitu. Jadi misalkan 1 gram emas, ya, mau ditukar sama perak. Peraknya nggak segram nggak apa-apa. Nah, peraknya misalkan 10 gram gitu, boleh. Itu mutafadilan. Nah, karena peraknya lebih berat. Nah, 10 gram perak tukar dengan 1 gram emas, boleh, silahkan. Yang penting tunai, semuanya dibayar di tempat. Ya, serah terima langsung. Ketika meninggalkan majelis akad, ya, maka pembeli sudah mendapatkan barangnya dan penjual juga sudah mendapatkan pembayarannya. Ya. Demikian juga dengan uang. Kalau misalkan kita tukar menukar emas dengan uang, ya, imam mungkin kita mau jual emas atau mungkin kita mau beli emas. Ya, misalkan gini, sebutlah ya, kalau tidak salah ini, atau mungkin lebih tahu tentang harga emas. Hari ini kalau nggak salah itu harga emas kurang lebihnya ya 1 gramnya itu sekitar berapa? Di angka 900 kalau nggak salah. Sekarang angka 900. Misalkan Anda mau beli emas, ya, Anda mau beli emas, tapi Anda minta diskon, jangan 900 lah, 700 saja, ya. Harga seimbangnya 900, harga yang senilai dengan emas, misalkan 1 gram 900. Tapi Anda minta diskon lah, ya, 700 saja gitu. Disetujui, nggak apa-apa. Yang penting tunai 700 tempat bayar cash. Ya. Jangan 700, Anda katakan tak dulu emasnya ya, besoknya tak kasih uangnya, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Apalagi harga emas itu kan tiap hari berubah-berubah. Ya. Nah, maka harus dibayar cash. Ya. Beda nilai nggak apa-apa. Ya. Beda nilai tidak apa-apa. Tapi harus cash. Nah, ini juga berlaku untuk mata uang. Ya. Kalau misalkan ada rupiah dengan rupiah, maka ini sama seperti kita tukar menukar emas dengan emas. Ya, rupiah dengan rupiah misalkan. Anda punya uang 100.000, ya, 100.000, 1 lembar yang warna merah. Anda ingin tukar, Anda tukar ya, tolong ya. Anda butuh pecahan 10 ribuan 10, tukar. Oh iya boleh, tukar. Saat itu harus sama, nilainya harus sama 100.000, ya, dan harus kontan, harus tunai, ya. Nggak boleh misalkan, tapi ini 50.000 dulu ya, nanti 10.000, ya 50.000 berikutnya nanti sore gitu. Oh nggak bisa, ya. Saat itu serahkan 100.000 juga, 10 ribuan 10 lembar, ya. Harus seperti itu. Kalau nggak ada solusi misalkan, ini baru ada 5 lembar nih 10 ribuannya, ya udah kalau gitu gini aja, saya pinjam aja dulu, ya, saya pinjam, gitu, saya pinjam. Antum kasih jaminan. Jaminannya apa? Uang 100.000 itu jadi jaminan nggak apa-apa. Nih, pegang dulu 100.000 saya buat jaminan. Tapi ini statusnya jaminan ya. Statusnya jaminan. Saya pinjam dulu 50.000. Jaminannya apa? Ini uang 100.000 saya pegang. Itu jaminannya. Boleh. Karena akadnya jaminan. Gadai. Bukan tukar menukar di situ. Akadnya utang dengan gadai. Ya. Ini pengaruhnya akad di situ. Tapi kalau antum
akadnya tukar menukar, Anda mau tukar 100.000 dengan 10.000-an 10. Ya. Nah, itu harus sama, harus kontan satu juga. Ya, nggak boleh terpisah-pisah. Ini tak kasih 50.000 dulu ya, sisanya nanti nggak bisa. Ya, karena akadnya apa? Tukar menukar uang. Harus tunai satu juga. Ya. Nah, kalau utang, Anda utang dulu ya 50.000, kasihlah 50.000. Ini jaminannya uang 100.000 Anda pegang dulu. Ya, nanti kalau sudah Anda lunasi 50.000-nya, kembalikan. Nah, itu boleh. Kembalikan 100.000-nya. Nah, itu untuk uang ya. Jadi kalau rupiah sama rupiah mau tukar menukar harus sama persis nilainya dan harus tunai. Beda kalau antum mau tukar menukar antara misalkan rupiah dengan dolar. Itu sudah beda jenis, tapi masih satu kelompok. Kelompok mata uang. Ya, kelompok alat tukar gitu. Jadi ini ada kelompok alat tukar yaitu emas, perak dan mata uang kita, ya. Tapi mungkin jenisnya beda-beda, ada jenis emas, jenis perak, ada jenis mata uangnya pun macam-macam, ada rupiah, ada dolar, ada real. Nah, sekarang kalau misalkan kita tukar menukar antara rupiah dengan dolar, gitu misalkan. Sekarang satu dolarnya anggaplah gitu ya, anggaplah satu dolar misalkan 13.000 rupiah misalkan. Nah, Anda punya pecahan 1 dolar, ya punya pecahan 1 dolar. Anda mau tukerin lah 1 dolar dengan rupiah lah. Harusnya nilainya 13.000 yang Anda dapatkan. Tapi orang yang punya rupiah ini, Anda cuma punya 10.000. Ya, udah nggak apa sih nih, Anda kasih 10.000, tak kasih 1 dolar. Nah, ini kan nilainya berbeda. Ya, Anda rugi, sebetulnya Anda rugi. Tapi Anda mau saja, ya nggak apa-apa sinilah. Kamu kasih 10.000, tak kasih 1 dolar nih. Ya, beda nilai ini sebetulnya, tapi boleh. Yang penting tunai. Kenapa? Karena ini sudah beda jenis. Satu kelompok, tapi beda jenis. Ya, 1 rupiah, 1 dolar. Maka nggak seimbang, nggak apa-apa. Yang penting tunai. Ya. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, harus seimbang dan harus tunai. Dolar dengan dolar, harus seimbang dan harus tunai. Rupiah dengan dolar, boleh nggak seimbang, yang penting tunai. Ya. Maka di sini, ya, atau sebelum Anda sebutkan kesimpulan yang kedua ya, ini ada terusannya di paragraf ini. Wa kadzalikal mat'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan. Ya, demikian juga dengan makanan, la yajuz, tidak boleh, bai'ul jinsi minha bimithlihi, menjual yang sejenis dari makanan itu ya dengan yang sejenisnya, illa mutamathilan, kecuali harus senilai, naqdan, dan tunai. Ya. Jadi kalau misalkan jual beli beras dengan beras tadi anak contohkan ya, beras dengan beras, tukar menukar beras dengan beras, maka harus senilai volumenya dan harus tunai. Ya, harus senilai, harus tunai. Seperti itu. Jual beli korma dengan korma, jenisnya beda, satu sukari, satu kholas. Ya, harus senilai volumenya. Ya, volumenya senilai dan harus tunai satu juga, meskipun beda jenis. Ya. Itu kalau satu jenis, ya. Tapi apa? Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Dan boleh menjual satu jenis dari makanan itu dengan yang selain jenis itu. Contohnya gini. Jual beli tukar menukar antara beras dengan kurma. Ya, beras dengan kurma. Ini beda jenis, tapi masih satu kelompok, kelompok makanan. Ya, beda jenis tapi satu kelompok, kelompok makanan. Maka boleh mutafadilan, boleh beda nilai. Yang satu seliter, yang satu 2 liter, nggak apa-apa. Ya, kormanya mungkin 1 liter, atau sebutlah pakai sok ya, kormanya 1 sok, berasnya 2 sok, nggak apa-apa. Yang penting apa? Naqdan, tunai. Ya, yang penting tunai.
Nah, maka di sini ada kesimpulan kedua setelah kesimpulan pertama masalah riba tadi. Ya, nah ulang kesimpulan pertama tadi ya. Tukar menukar antara komoditi ribawi yang sejenis, ya, yang sejenis, maka harus senilai dan tunai. Ya, ini yang sejenis. Nah, kesimpulan yang kedua, tukar menukar antara komoditi ribawi yang berbeda jenis, sekarang ya, berbeda jenis, beda jenis, tapi masih satu kelompok, ya, masih satu kelompok ini, maka boleh ya berbeda nilai, ya, boleh berbeda nilai, tapi harus tunai, ya, tapi harus tunai. Anda ulangi, tukar menukar antara komoditi ribawi yang tidak sejenis, ya, namun masih satu kelompok, ya, masih satu kelompok, maka boleh berbeda jenis, boleh berbeda nilai, tapi harus tunai, ya, tapi harus tunai. Itu kesimpulan yang kedua. Ya. Dan yang terakhir di sini wala yajuzu bai'ul gharar. Ya, tidak boleh jual beli yang gharar, ya. Gharar itu yang enggak jelas, ya. Tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya. Itu enggak boleh. Ya. Ini tentang gharar sebetulnya pembahasannya panjang ya, cuma kalau ini udah malam Ana sedikit menambahkan saja masalah riba. Jadi riba itu ya dalam jual beli ini, dalam jual beli kita sudah menuliskan dua kesimpulan ya. Ana akan jelaskan bahwa komoditi ribawi, ya komoditi ribawi itu ada dua kelompok, kelompok alat tukar dan kelompok makanan, ya atau kelompok ya sebutlah alat tukar itu dan kelompok makanan. Ya. Alat tukar dalam kelompok itu ada jenis emas, ada jenis perak, ada jenis uang kartal kita. Ya, emas, perak, dan uang kartal. Itu untuk kelompok alat tukar. Ya. Atau kelompok barang berharga di situ. Nah, ada kelompok makanan. Kalau makanan ini maka banyak, meskipun yang disebutkan dalam hadis tadi ada gandum, ada korma, ada garam. Ya. Tapi ini kemudian semua makanan berlaku di sini. Ya, makanan yang memang ditakar kalau kita beli. Ya, makanan baik makanan itu bentuknya makanan pokok maupun buah-buahan. Ya, maupun buah-buahan. Itu masuk di sini. Nah, maka tadi kaidah pertama, kesimpulan pertama, kalau tukar menukar antara komoditi ribawi yang sejenis nih ya, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, gandum dengan gandum, beras dengan beras, korma tukar korma, garam tukar garam, ya, misalkan begitu, maka harus senilai dan harus tunai. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua tadi ya, tukar menukar antara komoditi ribawi ya, yang berbeda jenis tapi masih satu kelompok. Berbeda jenis tapi masih satu kelompok. Ya. Emas dengan perak, emas dengan uang, perak dengan uang. Uangnya pun beda-beda, mungkin rupiah dengan dolar, dolar dengan real, real dengan rupiah, rupiah dengan ringgit, dan seterusnya karena beda jenis. Tapi masih satu kelompok, kelompok alat tukar, maka boleh berbeda nilai tapi harus tunai. Makanan juga demikian, ya tukar beras dengan korma, korma tukar garam, ya, garam tukar anggur misalkan. Itu masih satu kelompok, kelompok makanan, tapi udah beda jenis. Silahkan tukar menukarnya beda takaran nggak apa-apa, yang penting tunai. Nah, ada yang ketiga ini, Anda tutup dengan yang ketiga ya, kaidah ketiga ini dalam riba. Tukar menukar komoditi ribawi yang beda kelompok. Ya, beda kelompok nih. Nah, kayak misalkan kita beli beras pakai uang. Nah, berasnya itu komoditi ribawi, uangnya juga komoditi ribawi. Ya.
Tapi kan sudah beda kelompok. Uang itu memang alat tukar, kalau beras makanan. Ya. Maka kalau seperti ini bebas. Mau beda nilai boleh, ya. Mau tidak tunai pun boleh. Ya, jadi tidak harus senilai dan tidak harus tunai. Ya, jika tukar menukar antara komoditi ribawi yang tidak sekelompok, ya, tidak satu kelompok, ya, tidak satu kelompok, maka tidak harus senilai dan tidak harus tunai. Ya. Antum beli beras ngutang nggak apa-apa. Antum beli kurma ngutang nggak apa-apa. Sudah minta diskon ngutang lagi nggak apa-apa. Kalau memang penjualnya ridho, ya nggak ada masalah. Itu mau bayarnya nyicil ya silahkan. Ya, kurma kholas sekilo berapa 40.000, tawarlah 30.000, ya boleh. Anak bayar 3 kali ya. Hari ini 10.000, besok 10.000, lusa 10.000. Ya, kalau penjualnya mau nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau beli emas, ya nyicil ya nggak bisa. Makanya jual beli emas online nggak boleh, karena nggak akan tunai itu. Ya, tidak akan tunai. Baik, itu materi kita kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang belum paham ya nanti kita jelaskan ulang, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, mungkin Anda langsung ke chat saja. Kalau misal ada kasus A utang ke B di tahun 2021 sebanyak 100 juta. Si A target melunasi hutang di tahun 2026, 5 tahun ya. Ternyata di tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 12%. Atau bisa dikatakan hutangnya menjadi senilai 112 juta di tahun 2026. Lalu ia harus membayar hutang senilai awal yaitu 100 juta atau senilai ketika sudah tambahkan nilai inflasi. Baik. Masalah inflasi itu sebetulnya banyak ini ya, khilaf. Kalau masalah ulama kontemporer. Ada sebagian ulama itu mengukur kalau inflasi masih di bawah 30%. Ya, inflasi masih di bawah 30%. Itu masih harus berlaku senilai. Itu sebatas yang Anda tahu. Jadi sebagian ulama kontemporer itu menggunakan batasan 30% sebagai tolok ukur apakah inflasinya dianggap tinggi atau rendah. Ya, kalau masih di bawah 30%, itu masih dianggap rendah. Jadi masih harus nilai mengembalikan hutangnya. Ya, kayak 100 juta ya 100 juta. Gitu. Itu seperti itu. Seperti yang Anda tahu. Ya. Ada yang nggak merhitungkan inflasi sama sekali. Ya, ini khilaf. Jadi ada yang inflasi nggak berlaku, pokoknya hutang seberapa ya segitu. Ya. Nah, ada kalau inflasinya terlalu tinggi misalkan utang tahun coba, kalau sekarang orang utang tahun 70. Ya. Orang utang tahun 70. Berapa yang dia pinjam nilainya misalkan 1.000 rupiah. Wah, 1.000 rupiah tahun 70, Masya Allah itu gede. Ya, 1.000 rupiah tahun 70. Nah, sekarang 1.000 rupiah sampai sekarang belum dibayar misalkan. Ya, tahun 2021 baru mau bayar utang yang tahun 70. Ya sekarang 1.000 rupiah antum kasih ke tukang parkir itu buat ke parkir motor aja, parkir mobil dia udah nggak mau. Ya, ini tinggi sekali inflasinya tentunya. Karena apa? Sudah beda tahun. Nah, yang seperti ini memang ulama akhirnya ada yang memberikan solusi, oke, dihitung pakai harga emas. 1.000 rupiah tahun 70 itu harga emas, dapat emas berapa? Misalkan 1.000 rupiah tahun 70 dapat emas berapa gram? Nah, emas gitu tuh, kalau tahun ini itu harganya berapa? Nah, maka kemudian senilai itulah dikembalikan utangnya. Nah, kalau terlalu tinggi sekali. Ya. Tapi kalau masih seperti ini gambarannya 12%, sebatas yang Anda tahu dari fatwa beberapa ulama kontemporer, ini masih dianggap rendah sehingga masih dikembalikan sesuai dengan nilai hutang aslinya berapa. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, ini ada yang pertama, berarti ada yang kedua ya. Yang pertama, bagaimana hukum manfaatkan barang jaminan seperti tadi?
manfaatnya barang jaminan, jumhur ulama sebetulnya membolehkan atas seizin pemilik. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Membolehkan, tapi dengan syarat dengan izin pemiliknya. Tapi ulama kalangan Hanabilah mengatakan tidak boleh. Karena itu jadi riba nanti. Karena itu akan masuk ke dalam utang piutang yang menghasilkan manfaat bagi orang yang memberikan hutang, memberikan pinjaman. Jadi misalkan Anda ngasih utangan ke teman, ya, misalkan tadi 50.000, dia kasih uang jaminan 100.000. Kalau Anda gunakan uang ini, berarti ada manfaat yang Anda terima. Ya, ada manfaat yang Anda terima. Maka manfaat ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat seperti itu, maka itu riba. Maka menurut ulama kalangan Hanabilah, yang seperti itu nggak boleh. Tapi banyak ulama membolehkan, tapi dengan seizin pemiliknya. Ya. Allah alam, kalau Anda ini mengamalkan yang tidak, atau kalaupun Anda memberikan jawaban secara praktik gitu ya, itu nggak boleh digunakan. Itu lebih aman. Kemudian, kapan batas akhir sholat sunnah ba'diyah isya? Sampai akhir waktu sholat isya. Ya, kalau misalkan akhir waktu sholat isya itu tengah malam, ya berarti sampai tengah malam. Ya, jadi sholat ba'diyah itu berakhirnya, ya waktu berakhirnya sholat fardunya. Kayak duhur misalkan, kapan berakhirnya ba'diyah duhur? Ya sampai menjelang asar. Ya. Ba'diyah maghrib sampai kapan? Ya sampai menjelang isya. Ba'diyah isya sampai kapan? Ya sampai akhir sholat isya, kapan tengah malam. Gitu kurang lebih. Baik. Kalau misalnya kita menjual makanan dari pembuatnya langsung, tapi tidak kita bayar dulu. Kita bayarkan nanti setelah dia menjual makanan tersebut. Kita menjual makanan dari pembuatnya langsung. Tapi kita tidak bayar dulu. Oh, jadi kita ngambil dulu maksudnya. Ya. Jadi kita ke pembuatnya, kemudian kita jualkan, tapi kita nggak bayar. Bayarnya kapan? Kalau itu sudah kita jual gitu, sudah laku gitu ya, baru kita kasih uangnya gitu. Ya kalau pembuat makanannya ridho nggak apa-apa. Berarti kan kita berhutang ke dia. Misalkan ada orang bikin makanan kecil gitu, kemudian anak bilang, anak ambil dulu ya, nanti anak kasih uangnya kalau udah laku sama anak, nggak apa-apa. Kalau dia mau, ya kalau dia ridho nggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya menukar kendaraan dengan kendaraan plus uang tukar tambah? Nggak apa-apa, boleh. Nah, kendaraan bukan komoditi ribawi. Silahkan tukar tambah kendaraan, tukar tambah HP, tukar tambah komputer, laptop, tukar tambah untuk arloji, tukar tambah atau kitab, ya. Selama itu bukan barang. Makanya kendaraannya bukan komoditi ribawi. Uangnya iya, tapi mobilnya, kendaraannya, motornya kan bukan. Silahkan boleh, nggak apa-apa. Sesuai kesepakatan aja. Apakah tradisi orang Indonesia menukar uang lama ke uang baru saat menjelang Idul Fitri? Apakah ini diperbolehkan menurut syariat? Kalau senilai nggak apa-apa, ya. Seperti yang Anda tahu ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau senilai, Anda punya 10 ribuan udah kucel nih, ya banyak nih misalkan. Atau mungkin uang sejumlah 1 juta rupiah, ya pecahannya macam-macam dan kucel-kucel semuanya. Gitu. Terus Anda kepengen nukar, ya tukar mungkin pecahan 10 ribuan 100 lembar yang baru masih kinclong, masya Allah licin banget, lurus nggak ada tekukannya sama sekali. Ya kalau memang itu senilai nggak ada masalah, ya. Senilai nggak ada masalah. Yang penting tunai, ya yang penting tunai. Itu sebatas yang Anda tahu. Kalau kemudian nanti ada kayak yang di pinggir-pinggir jalan, nah itu mungkin bermasalah. Misalkan di pinggir jalan ada yang masih ini yang mau beli misalkan uang 5 ribuan baru, ya 100 lembar berarti kan 500.000. Nah, tapi yang dia jual itu enggak lengkap 100 lembar, mungkin cuma 90 sekian lembar gitu. Nah ini riba jelas. Tapi kalau senilai kita nggak bisa larang karena termasuk yang diperbolehkan.
Yang penting tunai. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi. Bagaimana jika menukar beras yang beda jenis tapi sama-sama beras? Misal tukar kualitas bagus tapi dengan jumlah lebih banyak. Ana sudah kasih contoh tadi. Beras ya, misalkan nih, Ana sebutkan ya. Ada beras misalkan Pandan Wangi, ini kualitas bagus. Ya, Pandan Wangi. Kualitas bagus. Ada beras Bulog ya yang udah kutuan, yang udah warnanya butek gitu ya. Nah, ini sama-sama beras, tapi beda kualitas. Yang satu kualitas bagus, Pandan Wangi, Masya Allah, ya sudah warnanya bagus, wangi juga. Yang ini udah butek, apek juga. Ya, tetap harus takarannya sama kalau mau ditukarkan. Ya, yang ini seliter, Pandan Wangi seliter, beras Bulog seliter. Jangan nanti Pandan Wangi seliter, beras Bulognya 2 liter lah, kan itu kan kualitasnya rendah. Masa mau ditukar dengan yang kualitasnya bagus tapi takarannya sama? Nggak adil lah. Nah, maka dari itulah kenapa nggak diperbolehkan. Supaya apa? Kenapa sih aturannya demikian? Kenapa ada aturan riba? Supaya barang itu sesuai dengan fungsinya gitu loh. Kayak misalkan gini, beras. Beras itu kan makanan, bukan alat tukar. Ya. Maka biarlah beras itu sebagai makanan, jangan sebagai alat tukar. Ya. Emas itu alat tukar. Biarlah fungsi sebagai alat tukar, jangan menjadi kayak cuma semacam barang mewah tapi bukan alat tukar. Ya. Kita lihat ketika masalah-masalah begini nggak diperhatikan kan berubah fungsi. Emas coba, ya yang harusnya jadi alat tukar hari ini mana jadi alat tukar, nggak ada. Ya malah kemarin terakhir kalau nggak salah yang menjadikan dinas sebagai alat tukar tangkap itu. Ya, Allahul musta'an. Maka tetap ya kesimpulannya, sekalipun beda kualitas, takaran harus sama, nggak boleh ada yang dilebihkan. Dan Anda yakin itu nggak akan ada yang mau begitu. Ya, tidak akan ada yang mau. Masa beras Bulog yang udah butek kayak gitu 1 liter tukar sama beras Pandan Wangi seliter juga. Nggak akan ada yang mau. Supaya nggak mau. Ya, supaya tidak ada yang melakukan itu. Ya, jadi beras itu fungsinya tetap sebagai makanan, tidak sebagai alat tukar. Seperti itu. Yang alat tukar juga nanti fungsinya tetap alat tukar, bukan sekedar barang mewah. Itulah hikmah dibalik larangan riba. Ya, seperti itu. Baik, cukup dulu ikhwan ya. Ini sudah jam 9:04 kurang lebih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada masalah lagi ya nanti kita bahas pertemuan mendatang, nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Ana tutup, Ana mohon langsung live ya, nggak berlama-lama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.